Presenting Dayak Nisha Network, channel of traditional culture and customs of Borneo. Menilik dari pertemuan akbar tokoh-tokoh suku Dayak pada peristiwa pertemuan di Tumbang Anoy pada tahun 1894, dan mengutip catatan sejarah pertemuan Tumbang Anoy dari catatan Kalimantan Review yang ditulis oleh Kusni Sulang, bahwa pertemuan Tumbang Anoy yang sering disebut antara lain sebagai Fajar Peradaban, ataupun harapan baru bagi persatuan suku Dayak. Istilah yang disebut sebagai Fajar Peradaban suku di Kalimantan ini pertama kali digunakan oleh seorang wartawan asal Belanda yang sangat tidak suka pada orang Dayak. Dan bagi orang Dayak ini merupakan tonggak berakhirnya hukum rimba di Kalimantan. Alasan utama dari penilaian ini adalah karena pertemuan Tumbang Anoy 1894 yang dihadiri oleh pemuka-pemuka adat dan masyarakat Dayak seluruh Pulau Borneo, telah berhasil menghentikan kebiasaan perang antar suku dan antar desa, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga, menghentikan kebiasaan adat mengayau. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dipandang sebagai tindakan tidak beradab dan menjadi kebiasaan hukum rimba. Dengan kata lain, kebiasaan-kebiasaan primitif masa lalu. Namun di sisi lain, pertemuan Tumbang Anoy yang diinisiasi oleh Belanda ternyata menyimpan misi penting bagi pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu yang menjajah Nusantara di Kalimantan. Dr. Anton Wenhuis yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan misi penelitian tentang suku Dayak dalam catatan Wenhuis yang bertajuk Di Pedalaman Borneo. Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894. Seperti halnya misi yang diserahkan kepada Christian Snoekhurgronje tahun 1857 sampai tahun 1936 oleh Jenderal J.B. van Hoyt tahun 1851 sampai tahun 1924 di Aceh pada waktu itu melakukan perang perlawanan tahun 1873 sampai tahun 1904 terpaksa mengalami beberapa kali kegagalan menunaikan tugas kolonialnya. Patut dicatat bahwa sebelum pertemuan Tumbang Anoy 1894, di berbagai tempat di Kalimantan berlangsung perang perlawanan dari suku Dayak yang sengit terhadap Belanda seperti antara lain pada Perang Banjar tahun 1859 sampai tahun 1863. Perang Tewah, 1885. Perang Hulu Katingan di bawah pimpinan Tamangung Singam, tahun 1893 sampai tahun 1895. Perang Barito, tahun 1865 sampai tahun 1905, yang tertulis dalam catatan Profesor Dr. Ahim S. Rusan, et al., dalam buku yang bertajuk Sejarah Kalimantan Tengah. Poin penting bagi Belanda dalam hasil rapat damai Tumbang Anoy 1894, yaitu tercantum pada draft perjanjian pada poin 1 ialah, menghentikan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Poin pertama ini merupakan titik kunci yang ingin dicapai oleh Belanda melalui pertemuan Tumbang Anoy 1894 yang diinisiasi Belanda melalui Damang Batu pada waktu itu, dalam upaya mengembangkan dan memperkokoh cengkeramannya terhadap Pulau Borneo. Sedangkan poin-poin lain seperti menghentikan kebiasaan adat mengayau, juga menjadi tujuan Belanda karena seperti yang ditulis oleh Arham Said, ini dikarenakan tradisi ini pula yang membuat Belanda tak bisa sepenuhnya menguasai Kalimantan. Dilihat dari latar belakang dan hasil pertemuan Tumbang Anoy 1894, tujuan pertemuan tersebut terutama adalah untuk kepentingan perluasan ekspansi dan pengokohan cengkeraman kolonial Belanda di Kalimantan. Dengan menerima poin pertama, tentu bukan kebetulan poin ini dijadikan poin pertama, yang berarti menyetujui untuk menghentikan permusuhan dengan pihak pemerintah Hindia Belanda, maka pemuka-pemuka Dayak seluruh Borneo pada waktu itu menerima kekuasaan kolonial Belanda dan kekuasaan Belanda sebagai negara di Kalimantan. Mengutip pendapat Cilik Riwut, antara lain menuliskan, dengan usainya rapat damai Tumbang Anoy, Mei-Juli tahun 1894 ternyata nasib suku Dayak bukannya menjadi bertambah maju, justru membuat orang-orang Dayak menjadi semakin terbelakang pada masa-masa setelah itu. Belanda telah dapat menancapkan cengkeraman penjajahannya di seluruh Kalimantan sebagai kawasan Hindia Belanda, sementara keadaan orang-orang Dayak tidak diperhatikan, semua keluh kesah mereka sama sekali tidak diperhatikan. Hampir dalam semua hal mereka tidak mendapatkan hak-hak yang telah diakui oleh hukum negara Belanda. Namun setelah itu, ternyata pertemuan Tumbang Anoy yang menghasilkan beberapa kesepakatan dan perjanjian setidaknya menjadi titik awal bersatunya suku-suku Dayak di Kalimantan, meskipun pada dasarnya inisiasi ini didasari kepentingan politik Hindia Belanda.
atas dasar kesadaran akan kesamaan budaya dan pemahaman bersama untuk mengakhiri perang antar suku. Dalam periode praperjanjian Tumbang Anoy yang dikenal dengan periode Kayau Asang, di mana perang Kayau dan saling serang antar suku begitu sengit dan maraknya. Pada masa itu suku-suku Dayak menganggap semua yang mengancam teritori dan kelompok mereka adalah musuh, tak terkecuali pendatang asing seperti kerajaan-kerajaan lain di Pulau Jawa dan Sumatera yang mengekspansi termasuk ekspedisi kolonialisme Belanda. Suku-suku Dayak pada kala itu belum memahami istilah penjajahan maupun politik. Yang mereka tahu, semua adalah musuh yang dianggap sama dan mengancam kehidupan mereka. Sementara perjalanan waktu ternyata Belanda justru telah menguasai Nusantara termasuk Pulau Borneo secara politik. Namun dari perjanjian Tumbang Anoy lah yang menjadikan suku-suku Dayak menjadi satu kesatuan hingga saat ini, disusul dengan terbentuknya Serikat Dayak pada tahun 1919, dan Pakat Dayak 1926, yang terus menyuarakan persatuan dan kemerdekaan manusia-manusia suku Dayak pada kala itu hingga sampai saat ini mendorong terbentuk juga majelis-majelis dan Dewan Adat serta Forum Adat Dayak secara nasional yang bertujuan memajukan dan menyatukan suku-suku Dayak di Kalimantan.